Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha dan masih di series Odoo Technical Tutorial. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan tentang model dan materi terakhir, pembahasan terakhir adalah tentang bagaimana cara mendeklarasikan model dan sedikit mengenal tentang atribut dari model, yaitu underscore name dan underscore description gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut, kemarin kan kita kan sempat cek ya di sini database, table, terus kita cek ada namanya Odoo tutorial ya. Nah, di sini kan ada beberapa kolom ya. Oke, teman-teman bisa buka konsol atau ya SQL apa namanya ya, SQL apa di before tuh saya lupa. Oke, kalau di PyCharm, teman-teman yang pakai PyCharm buka aja konsolnya. Di sini bisa new query console. Oke, nah untuk ngetes ini tabelnya tuh udah masuk kan di sini kan, terus juga tadi di video sebelumnya juga kita sudah lihat gitu kan ada beberapa kolom. Nah, coba kita lakukan select ya, query. Oke, saya perkecil. Oke, di sini sukses ya. Di sini nggak ada error dan kita mendapatkan beberapa kolom, 5 kolom tanpa data karena memang belum ada datanya. Nah, kenapa ada field ini gitu kan? Ini kan salah satu atribut ya. Oke, kita langsung lanjut tentang atribut models yaitu field gitu kan. Nah, kenapa field ini sudah ada gitu kan? Ada UID, create UID, write UID, create date dan write date. Ini memang field-field ini sudah di di define sebelum kita melakukan define atribut field gitu kan. Jadi Odoo sudah menyediakan 5 field ini, termasuk ada field yang memang nggak di store ke database, itu ada display name namanya. Itu hanya ya istilahnya mungkin in memory aja ya, jadi ketika diproses aja itu ada gitu kan, karena dia dapat dari codingnya. Tapi secara database itu yang ada itu adalah 5 field ini secara default ya, kita belum nambahin kan. Kalau kita cek di sini kita belum nambahin field apapun seperti itu. Jadi Odoo sudah melakukan predefined field gitu kan, atau apa ya namanya ya, menyediakan field-field yang memang ya umum gitu kan. Kalau create atau write itu kan biasanya memang akan berulang di semua table lah ya, dibutuhkan di semua table gitu kan. Itu sangat-sangat berguna gitu kan, terutama ID ya, itu penting banget gitu. Jadi untuk field ID kita nggak perlu handle lagi gitu kan, untuk incrementnya dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan membuat beberapa field. Jadi Odoo ini model ini kan punya atribut. Salah satu atributnya ada name, description, dan fields. Nah, fields juga punya atribut gitu kan. Nah, fields ini atributnya macam-macam ya. Jadi kita sambil lihat aja langsung di scriptnya untuk pembuatan fields. Oke, ini untuk kelas kita abaikan dulu aja, kita perkecil. Kalau teman-teman mau langsung pisah filenya juga nggak apa-apa. Saya coba bikin satu dulu aja ya, kita abaikan dulu aja kelas yang bawah. Oke, di sini sebenarnya udah ada ya, dapat dari template scaffold yang terakhir kita buat di video sebelumnya. Oke, kita copy di atas ini. Oke, di sini ada beberapa field sederhana ya yang masih di komen. Jadi ada name, ada value 2, terus ada description, terus di sini ada fungsi yang memang ada fungsi ada apa ya, semacam fungsi untuk komputasi gitu kan. Oke, kita akan mulai dari paling atas. Jadi untuk tipe sebelum masuk atribut, tipe field di Odoo juga banyak ya. Jadi sesuai dengan tipe field yang ada di Postgre. Jadi Postgre juga kan tipe fieldnya banyak ya. Kalau kita lihat seperti kolom yang ada di ini kan, di sini kelihatan ya. Ada integer, timestamp gitu kan. Terus kalau kita lihat di contoh, kita lihat di model lain deh, biar kelihatan ya. Res bank.
Oke, di sini ada boolean, varchar gitu kan, integer gitu kan, timestamp, terus kita lihat modul yang lain. Oke, varchar itu mungkin ya kayak teks gitu kan, itu varchar gitu kan kalau di Odoo-nya. Oke, itu ya. Nah, untuk di Odoo-nya sendiri, kayak kita tutup dulu biar nggak pusing. Nah, untuk di Odoo sendiri itu banyak banget ya tipe filenya. Kalau teman-teman mungkin kalau saya list mungkin terlalu banyak nanti di teorinya teman-teman. Nanti kita sambil berjalan aja untuk mempelajari tipe-tipe filenya. Sekaligus nanti kita akan coba buat dari mulai ke char, integer, text gitu kan. Ada float, terus juga ada many to one to many gitu kan, ada many to many yang relation gitu kan. Terus juga nanti ada field HTML, field JSON gitu kan. Terus juga ada monetary yang memang dia tuh kayak embed dengan currency gitu kan. Dan banyak lagi gitu kan. Nanti kita akan coba buat deh di satu form itu, kita akan keluarin semua tuh fill-fillnya, tipe-tipe fillnya. Nah, di sini tipe fill yang sederhana dulu aja, ada char. Char ini nanti di database-nya akan menjadi ya varchar lah kalau di database ya. Cuma mungkin size-nya aja yang kita uncomment juga yang description ya. Jadi kalau varchar dan teks ini mungkin sama ya kalau di database-nya nanti gitu kan. Yang berbeda adalah size-nya aja gitu. Misal char ini cuman 200 karakter, tapi kalau untuk teks bisa sampai 2000 karakter. Itu aja yang membedakan sebenarnya. Oke, kita akan membuat beberapa fill ya. Untuk yang compute mungkin saya akan ke bawah dulu. Kita akan bahas di video terpisah ya. Itu kayaknya akan panjang juga karena ada compute, ada juga on-chain, juga ada source, ada juga inverse gitu kan. Jadi itu kan akan saya bahas nanti di video selanjutnya ya. Kita bahas dikit-dikit aja gitu kan. Oke, di sini ada integer, kita coba ini juga ya. Oke, value. Namanya misal kita pengen ganti namanya jangan value, misal total ya. Total. Oke, total ini integer, description ini teks gitu kan. Terus juga ada tipenya adalah misal kita pengen many to one. Many to one ini kalau di UI itu kayak kita mau milih selection lah ya, selection. Cuman kalau many to one ini itu dia ada master datanya gitu kan. Jadi kita mengarahkan fill ini untuk berelasi dengan table lain gitu. Kita akan buat contohnya, kita akan buat relasi ke res user aja mungkin ya. Kita akan kasih namanya. Nah, untuk naming conventionnya pun sendiri itu untuk Odoo sebenarnya ya nggak baku-baku banget sih, tapi biasanya tuh kalau di ya setiap perusahaan juga, setiap perusahaan konsultan gitu kan, terus memang perusahaan yang implement Odoo sendiri juga ya, penamaan modul biasanya kadang penamaan field itu malah nama perusahaannya dimasukin di dalam fieldnya gitu, kayak apa namanya, singkatan nama perusahaannya dimasukin gitu, kayak gitu. Tapi ya umum bebas-bebas aja sebenarnya. Oke, nah kalau untuk many to one itu biasanya Odoo menamakan ada akhiran itu underscore ID. Kalau one to many itu ada akhiran underscore line. Kalau many to many ini yang relation ya, ada 3 tipe relation. Ada many to one yang ya satu ke banyak ke satu, artinya kita bisa milih satu aja ke relasi tersebut. Ada one to many berarti kita bisa punya banyak ke relasi tabel itu. Ada many to many, jadi banyak ke banyak artinya kalau Indonesia ya. Jadi table A dengan table B ini relasinya tuh bisa saling banyak gitu kan. Nah, kalau many to many itu biasanya ada underscore IDS. Oke, kita akan coba buat ya
tiga tipe fill relasi ini ke res user semuanya. Jangan deh, kita buat many to one dulu. Oke, res user, atau user aja, jangan res ya, user ID. Oke, sama dengan fill. Oke, untuk PyCharm di sini kayak ngasih suggestionnya tuh kayak autocomplete-nya lengkap banget kayak AI. Jadi cukup bisa di sini harusnya teman-teman lihat ya, di sini langsung dikasih tahu bahwa kalau kita mau buat many to one itu relasi tabelnya mana, dan di sini ada atribut ya, atribut fill string. Oke, kita akan ketik aja manual many to one. Di sini ada beberapa sebenarnya, selain yang 3 umum tadi, ada many to one reference, dan ini enggak sih, ini fungsi biasa ya untuk yang komen. Yang umum biasanya dipakai adalah many to one, many to many, one to many gitu kan. Oke, kita kan buat fill many to one. Oke, ini tuh seperti melakukan pembuatan objek dari kelas many to one gitu kan, karena many to one ini adalah sebuah kelas gitu. Oke, many to one ini butuh co-model name. Ada namanya untuk many to one ini co-model name. Co-model name adalah tabel relasi yang kita tuju gitu, target tabel relasinya gitu. Kalau tabel kita sendiri kan Odoo tutorial. Nah, many to one ini kita mau merelasikan tabel Odoo tutorial ini ke tabel mana gitu. Nah, untuk many to one itu butuh relasinya kemana gitu. Oke, karena kita pengen ke res user, ini bisa langsung res.user, res.users, atau teman-teman juga pakai nama atributnya. Bedanya apa? Bedanya kalau teman-teman pakai nama atribut itu peletakannya bebas, artinya gini. Yang kedua itu biasanya string ya, string user. Oke, langsung dikasih autocomplete sama PyCharm. Artinya gini, kalau teman-teman menggunakan nama atributnya kayak model name, string gitu kan, itu teman-teman nggak perlu berurutan. Jadi kalau stringnya dikasih di awal, itu juga nggak bakal error gitu kan ketika diproses nanti. Berbeda dengan teman-teman nggak menggunakan ini, jadi nama atributnya dihapus. Nah, ini sama PyCharm ya, sama VS Code saya kurang tahu, kayaknya enggak deh gitu kan. Ini dianggapnya adalah user sebagai co-model dan res.user dianggapnya sebagai string. Nah, ini kan kebalik ya. Nah, ini kalau misalnya kita mendeklarasikan fill, atributnya itu tidak disebutkan, kita harus berurutan. Berurutannya tahunya dari mana, itu sebenarnya di dokumentasi Odoo udah lengkap, atau teman-teman bisa buka kelasnya ini, atau ya kalau di kode editor itu kelihatan kode editor yang autocomplete-nya mungkin mirip dengan PyCharm kayak Eclipse kayaknya ya, itu harusnya, atau mungkin di VS Code teman-teman bisa nemu extension ya. Di sini ada co-model name, ada string yang kedua parameternya. Yang terakhir, nah itu baru tuh, itu harus pakai atribut name-nya, kayak misal fill ini read only atau enggak, terus fill in itu compute atau enggak, fill in itu ada inverse-nya atau enggak, terus fill in itu di store atau enggak gitu kan. Oke, kita akan back dulu. Nah, kalau kayak gini ini aman ya, jadi relasinya tetap ke res user dan stringnya adalah user. String ini adalah deskripsi dari fill yang akan ditampilkan di UI nanti ya. Oke, mungkin sederhana ya untuk
atribut-atribut sederhana ya string ini. Terus untuk integer, oke di sini integer nggak disebutin ya, nggak disebutin. Oke, thank you Faicam udah di autocomplete. Oke, untuk pendeskripsian field untuk string ya, string itu kan deskripsi field. Sebenarnya kalau tanpa string gini, dia akan otomatis ngebaca stringnya itu dari sini. Kalau ini ya, kalau apa namanya, kalau semua field kalau stringnya itu tidak dideskripsikan, itu akan membaca dari nama fieldnya atau variabel field. Ini kan variabel ya, variabel yang kita isi kelas main-ituan gitu kan, kelas field kayak gitu. Ini masih banyak sebenarnya masih banyak. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan khususkan di next video saya akan coba rangkum field yang atributnya tuh sering dipakai, yang sering digunakan. Terus mungkin yang memang yang jarang digunakan juga saya akan coba cantumkan fungsinya untuk apa gitu kan. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya sederhana aja gitu kan untuk field atributnya. Oke, kita udah buat 4 field tambahan ya. Ada name, total, description, dan user ID. Kita akan coba lakukan upgrade, apakah bertambah di database-nya, ada error atau enggak gitu kan. Oke, kita akan restart dulu seperti biasa. Kalau untuk Python, kita restart. Untuk main-ituan ini juga sebenarnya ada atribut tambahan lagi. Jadi ada atribut on delete. On delete ini ya fungsinya ketika relasi yang ada si user ini itu gimana ya jelasinnya. Jadi audio tutorial kan punya relasi ke rest user. Nah, ketika data yang di rest usernya itu di delete, itu akan ada notif apa? By default itu adalah set null. Jadi ketika usernya di delete, otomatis nanti di record database ini, table ini, itu user ID-nya akan null atau false. Kalau misalnya on delete-nya restrict, ketika di delete di user, itu akan muncul restriction bahwa ini data nggak boleh di delete gitu. Nanti kita akan coba ya untuk proses on delete seperti itu ketika kita sudah sampai ke UI, karena masih cukup panjang untuk pembahasan sampai ke UI karena masih ada views dan access right. Ini yang cukup penting untuk masuk ke UI gitu kan. Oke, kita akan coba udah restart. Seperti biasa kita upgrade modulnya. Oke, nggak ada error. Kalau kita lihat di log ya aman, nggak ada error. Kita lihat di database ya seperti biasa, masuk ke mana ya. Oke, ini kan belum ada ya, kita refresh. Nah, di sini sudah bertambah ya, ada total, ada user ID, ada name dan description. Oke, description di sini teks ya, di Postgre ada tipenya teks. Oke, nah user ID kok tipenya jadi integer ya, karena memang di database kan nggak ada tipenya many-to-one, dia adanya integer, tapi dia sudah dijoin dengan table relasinya. Nah, kita kalau di Odoo itu nggak perlu join manual gitu kan, kita bikin script untuk join Odoo tutorial dengan res.user, foreign key-nya, user ID, bla 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 gitu kan. Nah, di Odoo itu nggak perlu. Kalau kita mendeklarasikan field seperti ini untuk relasi many-to-one, otomatis di Odoo sini itu di Postgre-nya itu udah auto join gitu kan. Nah, di sini udah kelihatan ya. Taunya dari mana auto join? Di sini kelihatan. Nah, di sini ada ya. Foreign key-nya user ID. Dia berelasi ke res user ya dengan field-nya field ID. Jadi udah otomatis di join sama
Odoo-nya. Jadi engine Odoo-nya, framework Odoo-nya sudah melakukan join antara table yang kita buat dengan ya table lain lah gitu kan. Sama halnya dengan many to one dan one to many, itu juga otomatis di auto join sama Odoo gitu kan. Seperti itu. Oke, mungkin di video kali ini cukup ya, kayaknya cukup panjang sih di video ini juga, kayaknya udah sekitar 20 menitan untuk pembahasan tentang fill dan gimana cara nambah fill di table gitu kan, terus atribut fillnya ya, walaupun belum banyak yang kita bahas. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas fill yang lebih banyak lagi tipenya, ada many to many, one to many, float gitu, monetary gitu kan, terus many to one reference, HTML, JSON dan lain sebagainya. Kita akan coba kita deklarasikan semua. Terus untuk atribut fillnya juga saya akan coba buatkan rangkuman, atau mungkin nanti saya cantumin semua di sini untuk fill atributnya. Jadi fill atributnya kelihatan dan sekalian saya jelasin gitu kan, seperti itu. Oke, dan ini juga udah berhasil ya masuk database untuk fill-fillnya. Jadi kalau kita masuk konsol, kita select ulang, di sini sudah menampilkan fill tambahan yang kita buat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah ya untuk membuat table dan menambahkan fill atau atribut dari table tersebut. Oke. Jadi di video kali ini saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.